Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rek Hadi dari UNP dengan NIM 223433029 dengan jurusan Prodi Informatika. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu video ini untuk mengenai tugas mata kuliah mobile programming lanjut dengan membuat aplikasi berbahasa Dart. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 2, telah dilakukan beberapa hal seperti project setup, iOS app setup, Android setup, melakukan konfigurasi Firebase atau backend-nya, membuat registrasi screen, membuat login view, serta inisialisasi dari login dan register view atau tampilan dari login dan register. Selanjutnya di minggu ketiga kita akan melakukan beberapa hal seperti setting dari GitHub dan Git terhadap project yang kita buat agar bisa terkonek ke Git. Itu kita nanti akan mendownload Git ke laptop, ke PC kita. Selanjutnya untuk aplikasi atau projectnya nanti kita akan membuat email verification view atau tampilan dari email verifikasi. Selanjutnya menghubungkan antara login dan register, tampilan login dan register. Yang keempat itu kita akan membuat logout view atau tampilan logout. Terus selanjutnya ada main view atau node view. Kita panggilnya node view karena project ini kita membuat aplikasi my nodes. Selanjutnya di chapter yang selanjutnya itu ada dari 3 ini kita akan membersihkan aplikasi kita atau membersihkan codingan yang kita buat. Baik, untuk yang pertama itu setting GitHub. Pertama, teman-teman bisa mendownload aplikasi GitHub untuk desktop dari git.scm.com. Untuk beberapa pilihan ada untuk Mac, Windows, dan Linux. Karena saya memakai OS Windows, kita tekan Windows. Selanjutnya memilih tempat untuk download, itu untuk saya 64 bit. Untuk bit ini bisa dilihat oleh teman-teman dari kita tekan Ctrl R, Win R, terus ke desktop. Di sini operation system dilihat itu Windows 11 home single language 64 bit. Nanti setelah mendownload, saya sudah mendownloadnya. Mendownload, di next saja sampai instalasi selesai. Terus selanjutnya kita masuk ke aplikasi Git di website. Teman-teman bisa nanti login ke GitHub masing-masing atau membuat baru akun GitHub. Nah, setelah itu, setelah kita buat Git, kita bisa membuat repository baru dengan nama my nodes.
contohkannya, karena saya sudah bikin repository-nya, saya contohkan saja sedikit untuk isinya apa saja. My notes, nanti di sini isi my notes. my notes Flutter application, dibuat privat dulu, nanti bisa jadi public. Kalau public nanti itu dipublish ke semua. Terus kita tentang add readme file. Terus untuk git ignore-nya kita pakai duck. Nanti create repository. Setelah create repository, akan tampil di repository kita. Nah, nanti setelah dibikin kayak gini, teman-teman bisa ke setting dan setting SSH dan GPG key. Nah, untuk SSH key ini didapatkan dari connecting GitHub with SSH. Setelah kesini kita generate a new SSH key. Kita jalankan, kita buka open, kan tadi di desktop masing-masing telah terinstall GitHub-nya, yaitu GitHub Bash. Kita buka GitHub Bash. Setelah itu lakukan langkah-langkah yang ada di sini sampai terakhir. Masukkan ini, dapat ini, di enter saja nanti. Terus sudah siap. Setelah siap, add new. Dari sini. Dari sini nanti di folder teman-teman, yaitu folder C, user, nama kalian atau folder nama desktop gitu. Sini nama saya, terus di .sh. Nanti ada dua file, ada file ini, id edit 25519. Nanti diklip jadi .pub. Ini kopiannya .pub. Setelah itu ke SSH. Nanti yang setelah ini langsung tersave. Selanjutnya kita klip, kita simpan. Ini tidak usah, terus kita langsung ke setting untuk add git-nya. Untuk git setting. Nanti teman-teman ada pilihan untuk add SSH, pilih terus nanti di key-nya ada, coba terus notification, nanti bikin SSH gitu.
Oke. Jadi simpan ke sini di add. Lakukan saja ini langkah-langkahnya. Terus kita bisa buka nanti buka dengan Visual Studio Code atau Notepad bisa. Terus untuk ini diisi titel apapun, saya ngisinya personal laptop. Terus ini untuk yang kedua yaitu JPG Key. JPG Key itu didapatkan dari GNUPG. Kita download GNUPG terlebih dahulu. Download sesuai yang ini. Ambil GNUPG download. GNUPG. Nah ini. Untuk Windows pakai GPU for Win. Terus setelah di-download kelipatan. Nanti setelah di-download, di-install, nanti akan otomatis tampil Cleopatra. Nah, untuk GPG bisa dipelajari di sini untuk generate key-nya, generate new key. Lakukan langkah ini, buka git bash. Jadi kita harus tidak boleh nge-skip untuk download git bash. Lakukan ini view generate key. Setelah itu enter. Untuk versi terbaru kita enter sampai nanti verification ID terus secure. Selanjutnya setelah siap, nanti GPG yang kita butuhkan untuk key juga minta real name sama email yang untuk get. Setelah di enter, setelah siap, lakukan ini, masukkan ke comment di git GUI-nya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kita copy yang section yang di belakang garis miring. Kita masukkan ke GPG Armor Expert, terus yang kode yang di atasnya. Terus kita copy dari begin sampai key block terakhir. Nah, setelah itu baru kita tambahkan ke ini ke GitHub. Kita masukkan titel, kita bagian dari kita kopas saja yang dari begin. Sudah siap. Setelah itu untuk connect ke GitHub itu kita menggunakan kita gunakan ini. Connect VS to GitHub. Kan
development. Visual Studio. Kita gunakan ini udah, terus udah, ini kita pakai ini udah, ini udah, ini udah. Terus ini kita config ke email kita, get config global user email, ini email saya, terus lakukan git init, terus coba commit, atau untuk pertama kali kita coba git commit. Ini untuk inisialisasi git di file codingan itu di my notes, di file my notes. Nah, ini terus setelah ini kita melakukan inisiasi commit. Kita commit, terus kita remote git remote add origin, kita ambil dari sini untuk remote-nya, kita copy, terus kita pakai command ini git remote add origin, terus copy paste. Setelah itu lakukan kita cek git checkout main, kita arahkan git kita ke main, baru kita coba commit lagi, commit m untuk pertama kali gunakan initial commit. Nah, setelah ini nanti akan tampil seperti ini. Akan dari codingan di VS Code akan di-commit atau di-commit dan di-push oleh Git ke GitHub. Oke, itu tentang GitHub. Selanjutnya materi selanjutnya itu email verification view. Untuk email verification view, kita bikin di view, folder view ini terletak dalam folder libs. Kita bikin di sama dengan yang tempat
login dan view dan register view. Requisition email berisikan untuk awal dari stateful widget. Selanjutnya kita bikin scaffold untuk abarnya verification email, terus dengan isi kolom isikan teks send, sama jika tidak ada tekan send email lagi. Terus untuk pada saat on press send email verification, kita kembali ke Firebase untuk melakukan send email verification. Selanjutnya di bawah yang untuk restart itu berisikan username. Kita kembali ke register root. Login, register, kita bikin email baru www.45@gmail.com. Passwordnya terserah 123 ABCD. Untuk password itu minimal 6. Tekan register. Kita lihat Firebase. Register view, invalid email. Coba paste ini. So tambah 8 lah. Coba kita ABCD. Salah nih. Coba ke register.
masuknya. Print tiga. Nah, bisa. Terus nanti akan tampil di email. Verifikasinya akan tampil nanti. Tuh, email. Reply dari mynotes 69df2 hello verification. Nanti setelah diverifikasi kita bisa kembali, nanti kembali terus kita bisa login. Nah, itu tadi tampilan email, nanti kita bisa login. Selanjutnya materi link between login and register view. Link between login and register view itu kita gunakan coba dilihat login view. Kita menggunakan ini, press button, text button, press, nanti
navigator ke post name, nanti ngepost ya di login, nanti ngepost name dari dan nge-remove login atau tampilan dari login view, terus dia ke register. Ini udah materi yang selanjutnya untuk root, tapi bisa kita gunakan root itu di main di root, nanti di root kita letakkan di root, terus kita bikin kayak gini, const login root. Bisa gunakan di root nih, untuk root nih. Sebenarnya kita bisa letakkan di sini untuk ini. Itu const gitu. Dua kali. Kita lihat kitnya, kit di step 1 ada 7 tag, kita lihat disimpan di sini semua. Step 1 inisial penyelesaian nomor step 3. Nah, di step 1 step 3 berisi listen mendar email. Ini untuk logout di 1, 2, 3. Tadi kita di 2, step 2. Untuk change filenya ini
Mender, logout, view. Login view, user view. Tinggal nampak sini. Compare ke tab 5. 5 routes, nambahin routes. Terus Mender. Nih, login. Ini bentukan awal sebelum kita pindahin ke root. Bentukan awal kayak gini. Gitu. Dari link ke dari login link ke register melalui ini text button, jadi bisa ditekan pindah-pindah, menimpa atau menutup tampilan dari register dan login. Selanjutnya itu materi logout view. Logout view kita pakai di step 3. Oke. Step 3. Di logout view kita nanti menambahkan beberapa hal kayak ini developer DevTools. Itu nampilkan sebenarnya banyak package yang terdapat di developer, namun pada video itu hanya menggunakan log untuk menampilkan verifikasi dari view email. Ini untuk dari logout pakai enum in action logout. Enum ini terletak di samping. Coba kita masuk dulu. Oke, aku sudah dibuat jadi. Nah, ini untuk logout, view logout yang berisikan nanti scaffold, upper, ini tampilan notes digabung. Untuk logout view itu digabung dengan main UI, not view. Di not view berisikan logout view. Logout view hanya menu. Nanti actionnya di pop up menu button. Ini pop up menu button. Terus pada saat ditekan menu action, nanti diarahkan ke login, mengganti tampilan ke login.
Oke, begitu. Ini tambahan alert. Tambahan alert setelah kita tekan logout. Setelah kita tekan logout, ada alert sign out, cancel atau logout. Cancel, kita kembali ke menu atau not view. Logout, kita akan kembali ke login view. Oke, selanjutnya materi login to not view. Tadi udah dijelaskan sedikit mengenai itu dari sini fitur. Oke, lanjut lagi cleaning, pembersihan. Nah, pembersihan tadi didapatkan dari beberapa hal, seperti pembersihan itu ini, membersihkan Dart developer, diganti menambahkan root main action data sudah tadi, terus mengganti devtool, beberapa hal yang ditambah seperti ini, firebase final diganti karena kita hanya pakai wait sama navigasi. Ini karena diganti karena kita pakai roots. Ditambahkan roots mengarah agar terhubung. Kita pakai DevTools di sini. Nah, untuk menghubungkan ke register, dari login view ke register. Selanjutnya di step 5 ada step 5 itu cleaning upload, membuat file baru di constant. Kita bikin di lab ada folder baru namanya constant, berisikan root start atau root t-nya. Kita isikan dari yang tadi, yang di view 4. Ini 4. Di 4 tadi ada ini. Kita bikin yang baru di file roots, constant roots. Bikin baru, kita bikin kayak seperti ini. Jadi login root isikan mungkin, terus nanti di main Dart itu juga diganti jadi login root, ditambahkan juga package yang mengarah ke constant root. Terus ini nanti email verification dari hanya print email, sekarang mengarah ke not view di bawah untuk verifikasi email. Selanjutnya not view sudah, terus login juga nanti ini ditambah minat slots, diganti ya beberapa hal seperti ini, decoration ini tidak ada perubahan. Merubah itu ini menghapus final kredensial sama dengan, terus menambah navigator atau perpindahan tampilan, kita ganti jadi hanya roots, tidak pakai slash seperti tadi.
Nah, ini juga navigatornya kita ganti yang ininya jadi register routes, terus register view juga. DevTool kita hapuskan, DevTool kita tambahkan jadi user credential string yang sebelumnya print kredensial, ganti untuk print tidak bisa pakai print karena kita pakai import developer package as DevTools dengan mengambil logs package log di dalam developer. Untuk print itu jadi developer tools.log, kita ganti semua yang print, terus juga yang /login juga kita ganti ke login routes. Untuk step 6 kita ada handling error dari login view. Kita menambahkan sedikit, ini sama step 5, terus yang diganti cuman beberapa hal yang error. Terus juga kita nambahin utilities, so error dialog, isikan error dialog sebelumnya. Di Mender kita sedang bikin error baru, isikan so error dari error dialog atau yang ini yang kayak tadi. Misalnya kita ngisikan asal di register kita asal terus .com error dialog begini. Selanjutnya nambahkan so error dialog mengganti yang sebelumnya print, ini print cuma tampil di tampilan developer di terminal, di konsol developer. Nah, dengan menggunakan show error dialog ini ditampilin oleh aplikasi ke user. Nah, mungkin itu step ke-6. Untuk step ke-7 pembersihan juga itu handling di register dan register view dan after. Menambahkan juga ini menambahkan verify email route agar bisa sebelumnya dari register ini tidak tampil ke verifikasi view. Nah, pada step 7 kita membuat route ke verifikasi, dari register ke verifikasi. Dan menghapus beberapa dev tools, pemakaian DevTool karena tidak dipakai lagi. Jadi sebelumnya di step 6 kita menghapus itu menjadi await so error dialog. Sebelumnya menjadi dari devtools.log.
Oke, itu mungkin hasil dari resume pertemuan ketiga. Ya, salah. Dengan hasil terakhir itu kita telah membuat Git untuk terkonek ke Visual Studio Code. Yang kedua itu membuat verifikasi email view, terus membuat dialog error, menghubungkan antara tampilan satu dengan tampilan lain dengan roots. Mungkin itu saja untuk tugas pertemuan 3. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.